Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kimia koordinasi dengan topik teori ikatan valensi. Dari teori ikatan valensi ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama mengenai hibridisasi, yang kedua mengenai sifat magnet dari suatu senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Jadi teori ikatan valensi ini dikembangkan oleh Linus Pauling. Dari teori ikatan valensi ini terbentuk suatu kompleks yang mengikuti reaksi asam basa Lewis. Pauling menempatkan ligan sebagai basa Lewis dan atom pusat sebagai asam Lewis. Kita punya sebuah contoh, misalnya Ag plus 2NH3 menjadi AgNH3 2 kali plus, muatannya 1 plus. Di sini Ag bertindak sebagai atom pusat asam Lewis atau berfungsi sebagai asam Lewis. Yang kedua adalah NH3 sebagai ligan atau basa Lewis di sini, sehingga akan menghasilkan kompleks AgNH3 2 kali dengan muatan 1. Oke, dari teori ikatan valensi ini kita akan bisa menentukan beberapa hal. Namun yang pertama yang akan kita tentukan adalah dari kompleks ini kita mengetahui bahwasannya teori ikatan valensi ini dapat mengetahui karakter-karakter dari senyawa koordinasi. Yang pertama, teori ikatan valensi ini kita akan mengetahui hibridisasi dari suatu senyawa koordinasi. Dari teori ikatan valensi ini yang pertama kali kita tentukan adalah hibridisasinya, yaitu atom pusatnya berapa. Misalnya kita punya atom pusat 2, maka dia mempunyai hibridisasinya sp atau geometri adalah dalam bentuk linear. Selanjutnya, misalnya kita mempunyai atom pusatnya adalah 3 bilangan koordinasinya, maka dia bukan mempunyai sp2, maka mempunyai bentuk geometri trigonal planar di sini. Oke, sampai nanti kita akan mendapatkan ketika dia mempunyai bilangan koordinasi 4, maka tipe hibridisasinya adalah sp3 dalam bentuk tetrahedral. Di sini sampai yang terakhir dalam bentuk oktahedral, bisa sp3d2 atau d2 sp3 bentuk oktahedral. Misalnya kita akan mempunyai contoh bentuk oktahedral yang akan kita jelaskan dalam ligan lemah dan ligan kuat setelah ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari penentuan teori ikatan valensi. Yang pertama, kita harus menemukan dulu bilangan koordinasi dari atom pusatnya. Yang kedua adalah identifikasi tipe ligan, apakah dia ligan lemah ataukah ligan kuat dalam hal ini. Selanjutnya, kalau kita sudah mengidentifikasi apakah dia ligan kuat ataukah ligan kuat lemah, oke. Jadi ligan lemah itu kita menyebutnya sebagai ligan medan lemah. Oke. Dia tidak bisa berpasangan dengan elektron lain. Jadi dia tidak bisa dipasangkan dia karena dia sifatnya ligan lemah. Misalnya dia dalam bentuk F-, Cl-, Br-. Yang kedua adalah medan kuat. Oke, yaitu dapat dipasangkan elektronnya ketika dia dalam orbital yang kekurangan pasangan elektron, misalnya NH3 atau Cn-. Dari sini kita akan mengidentifikasi, karena ini sangat penting, kita juga bisa menentukan apakah dia termasuk high spin, perputarannya sangat kencang, ataukah dia low spin. Oke, perputarannya sangat rendah. Misalnya untuk ligan lemah yang dia tidak bisa berpasangan, ketika kita mempunyai orbital D, dia mempunyai 5 ruang, misalnya dia mempunyai 6, berarti akan ada 4 gitu ya, ruang yang tidak berpasangan. Nah, kalau dalam ligan lemah, antara 4 yang tidak berpasangan ini harusnya 2 bisa menyumbang ke yang tidak berpasangan. Oke. Maka kalau dia ligan lemah, dia tidak bisa menyumbang elektron atau berpindah tempat. Ini untuk orbital 3D. Oke, selanjutnya contoh untuk ligan dengan medan kuat. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwasanya untuk ligan medan kuat atau medan kuat kita menyingkatnya seperti itu, maka ketika dia mempunyai 6 elektron dalam 5 ruang orbital, misalnya 3D di sini, maka dia untuk orbital
ruang keempat atau kelima, dia bisa berpindah ke ruang 2 atau 3, sehingga dia nanti akan mempunyai ruang 2 dan ruang 3 pasangan elektron yang sempurna di sini. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasanya perbedaan antara ligan yang medan kuat lemah dan ligan medan kuat, atau kita menyebutnya ligan lemah atau ligan kuat. Secara detail kita definisikan ligan lemah di mana donor atom, jadi dia akan mendonor dalam bentuk halogen atau oksigen atau sulfur di sini. Oke, dari sini kita menentukan halogen biasanya dia dalam bentuk F-, Cl-, Br- atau I-. Yang kedua adalah oksigen atau dalam bentuk OH- atau SCN, oke. Sulfur di sini. Atau dalam bentuk ion oksalat C2O4 2-. Oke, ion oksalat ini termasuk dalam bentuk ligan bidenta. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ligan kuat. Ligan kuat yaitu ligan yang donor atomnya dia dapat berupa C, karbon, N, nitrogen, atau P, fosfor di sini. Misalnya kita mempunyai contoh gitu ya, Cn. Jadi Cn karena C di sini sebagai karbon sebagai donor gitu ya, atau Nc maka di sini nitrogen sebagai donor. Selanjutnya kita juga mempunyai contoh beberapa hal yaitu CO misalnya, NH3 atau etilen diamin, CH2NH2 2 kali gitu ya karena dia etilen diamin. Di sini untuk amin dia mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini nantinya dia akan berikatan dengan metal. Jadi dia akan mendonorkan pasangan elektron bebasnya ini ke atom pusat yang dalam hal ini dalam bentuk metal atau logam gitu ya, misalnya Ag, Cu, Ti, Al, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga mempunyai EDTA atau kita juga mempunyai dimetil glyoxim gitu ya, DMG, atau nanti fosfor berikatan dengan pH3 atau fosfor berikatan dengan Me3. Nah, dari hal inilah ini beberapa list untuk ligan yang biasanya digunakan untuk penyusunan senyawa koordinasi atau senyawa kompleks di sini. Selanjutnya, misalnya teman-teman berlatih ya secara mandiri. Di antara ligan berikut manakah yang termasuk ligan kuat? Oke, kita mempunyai dua contoh SCN dan OCN- gitu ya. Misalnya untuk SCN karena ini sudah jelas ya untuk SCN, dia dalam bentuk ada sulfurnya. Ketika dia S sebagai donor maka dia termasuk ligan lemah. Namun ketika nanti dia N atau C yang sebagai donor atomnya maka dia termasuk ligan kuat. Yang kedua, kita mempunyai OCN. Jadi OCN ini misalnya kita juga mempunyai dua keadaan. Misalnya dia dalam bentuk kompleks CO NH3 5 kali OCN muatan 2+. Ketika O di sini sebagai donor, maka dia termasuk dalam ligan lemah. Dan ketika C yang sebagai donor, maka dia termasuk ligan kuat di sini. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana menentukan teori ikatan valensi dari contoh COF6 3- muatannya. Yang pertama kita akan menentukan hibridisasi, yang kedua adalah karakter magnet dari suatu COF6 3-. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan mengenai bilangan oksidasi dari atom pusat atau CO. Jadi secara umum CO bilangan oksidasinya adalah plus 6F karena secara umum F itu -1 sama dengan muatannya -3 sehingga CO di sini muatan atau bilangan oksidasinya adalah plus 3.
Yang kedua, setelah kita menentukan bilangan oksidasi, kita akan menentukan bilangan koordinasi dari CO3+. Pertama, kita tentukan bilangan konfigurasi elektron dari CO, yaitu mempunyai nilai atom 27. Maka Ar 3D7, 4S2, 4P0, 4D0. Karena dia mempunyai 3+, maka di sini kita akan mengeliminasi gitu ya, 3 elektron dari konfigurasi elektron dari CO. Maka CO3+ sama dengan Ar 3D6, 4S0, 4P0, dan 4D0 di sini. Oke, dari hal ini kita bisa menentukan langkah selanjutnya, yaitu kita akan menggambar bentuk-bentuk orbital dari masing-masing konfigurasi elektron dari CO3+. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan orbitalnya. Jadi di orbital ini kita akan menggambarkan elektron untuk mengisi masing-masing orbital, ruang orbital di sini. Oke, kita tuliskan 3D6, 4S0, 4P0, dan 4D0. Oke, di sini dikarenakan legan F itu merupakan lemah tadi ya, termasuk salah satu halogen, maka elektron tidak dapat berpasangan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dia ruang keempat atau ruang kelima, dia tidak bisa berpindah untuk melengkapi ruang kedua atau ruang ketiga. Sehingga F6, maka nanti setiap ligan kita untuk dari F kita akan mendonorkan sepasang elektron. Sehingga di sini kita akan melakukan hibridisasi atau merubah bentuk dari orbital gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan geometrinya, apakah dia dalam bentuk trigonal planar ataukah linear ataukah oktahedral gitu ya. Oke, jadi bentuknya adalah karena dia tadi butuh 6F, jadi 6 ruang, maka kita ambil. Jadi dia butuh 6 orbit. Jadi dari 4S, 4P0, dan 2 ruang dari 4D0. Jadi kita akan menambahkan 6 di sini. Maka karena yang kita ambil dari S, maka dia adalah SP3 gitu ya, SP3 dan D2. Jadi masing-masing nanti akan mengisi gitu ya dari F sepasang elektron ke dalam 6 orbital baru dari SP3D2. Jadi masing-masing F akan mengisi. Jadi sepasang elektron F yang satu akan mengisi ruang 1 sampai F2, 3, 4, 5, 6 akan mengisi tempatnya orbital baru 6. Jadi termasuk ini adalah hibridisasi. Sehingga di sini kita mendapatkan senyawa koordinasi COF6 dengan muatan 3-. Oke, dari sini kita akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, misalnya nanti ya, kita akan menyimpulkan. Yang pertama adalah simpulannya menjadi hibridisasinya dalam bentuk apa. Oke. Oke, hibridisasinya dalam bentuk apa? Kita sesuai tabel ya, tabel yang kita pelajari di awal tadi. Apakah dia dalam bentuk planar, linear, atau sebagainya. Oke, maka tipe hibridisasi dari SP3D2 geometrinya adalah oktahedral. Selanjutnya adalah karena dia dalam bentuk magnet. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak bisa ada beberapa elektron yang tidak berpasangan di sini. Maka ketika ada elektron tidak berpasangan, kita akan menyebutnya sebagai bentuk diamagnetik atau paramagnetik. Maka bentuknya adalah paramagnetik. Dan juga ada beberapa elektron yang tidak berpasangan tadi, maka outer orbitalnya atau dalam bentuk outer orbital kompleks gitu ya, atau high spin di sini, high spin. Jadi perputarannya sangat kencang atau tinggi.
Oke, selanjutnya bagaimana kalau untuk contoh ligan kuat? Untuk contoh ligan kuat, jadi sama, tinggal dari F6 tadi saya ganti menjadi NH3 6 kali dengan muatan 13. Jadi sama kasusnya. Yang membedakan di sini adalah dalam bentuk ligan kuat, yaitu NH3. Sehingga kalau dalam bentuk ligan kuat, kita tadi mengingat bahwasanya ligan kuat dia akan elektronnya bisa berpasangan dengan elektron yang lain. Sehingga nanti dari ruang orbital 3D6 yang ruang ke-4 dan yang ke-5 dia akan bergabung ke ruang yang kedua dan ketiga. Sehingga nanti akan berpisah gitu ya. Dan nantinya NH3 dalam hal ini sebagai ligan kuat. Jadi NH3 sebagai ligan kuat, nanti kita akan menyediakan 6 ruang. Jadi 6 NH3. Kita ambil dari D2, tempatnya si 3D6. Oke. 4S kita ambil, jadi S, dan P3 kita ambil gitu ya. Sehingga nanti kita akan menyediakan 6 orbital gitu ya untuk pasangan NH3 6 gitu ya. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bentuknya adalah D2sp3. Jadi hibridisasinya adalah D2sp3 dan geometrinya adalah dalam bentuk oktahedral. Jadi D2sp3. Kita kembali lagi ke tabel yang di awal tadi ya. Sehingga untuk sifat magnet di sini nanti adalah dia magnetic. Dan spin adalah low spin atau perputarannya sangat rendah gitu ya. Dan bentuknya tadi karena dia semuanya masuk ke dalam di orbital 3D, maka inner orbital complex. Oke, setelah ini kita akan menentukan, teman-teman latihan soal, menentukan beberapa hal mengenai hibridisasi, geometri, magnet, dan spin. Misalnya tentukanlah A, hibridisasi, geometri, magnetisasi, dan spin untuk senyawa koordinasi NiCl4 2-, yang B NiCN4 2-, C adalah Cu NH3 4 2+. Nah, di sini teman-teman bisa belajar yang mana menentukan ligan lemah, yang mana ligan kuat. Untuk yang A dan B sebenarnya sama dengan contoh tadi. Ya nanti di sini kita membedakan dari bilangan koordinasi dan senyawa koordinasi yang menyusunnya. Ligannya juga berbeda di sini. Oke, untuk yang CuNH3 ini juga teman-teman nanti bisa mengerjakan sendiri. Oke, nanti untuk latihan soal atau tugas dikerjakan secara mandiri dan diupload di Google Classroom. Jadi setelah ini nanti kita akan koreksi dan pelajari bersama-sama kurangnya di mana, dan teman-teman bisa mempelajari lebih dalam mengenai teori ikatan valensi yang kita pelajari hari ini. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini.